Untuk Ibu Rina untuk materinya pada hari ini sangat bermanfaat sekali. Tapi tadi saya memang agak sangat tertarik karena ternyata Bu Rina ini dari matematika gitu. Tapi tadi belajar coding terus belajar Python ya. Saya juga sedang proses belajar tapi udah stres duluan ya. Tapi ini keren banget, hebat banget ya Bu Dr. Rina. Dan Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan terlebih dahulu sedikit-sedikit tentang beliau karena tadi kita buru-buru langsung gas belum menyampaikan CV beliau ya. Ternyata Ibu Rina ini juga merupakan visiting researcher ya di University of Copenhagen, Denmark pada tahun 2016. Waduh, pernah jalan-jalan ke Eropa berarti sebelumnya ya Bu Rina ya. Oke, mantap banget. Terus kemudian juga ada kolaborasi internasional dengan Ateneo de Manila University Philippines dan juga dengan Chulalongkorn University Bangkok Thailand. Oke, ini sudah pengalaman yang sudah luar biasa dan beberapa artikel-artikel Scopus, Sinta dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena ini memang interestnya itu lebih kepada matematika dan kombinasi matematika dengan AI dan teknologi ya. Ini benar-benar ilmu yang diperlukan saat ini ya, Bu Dr. Rina ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Rina untuk materinya pada hari ini. Untuk tanya jawab mungkin kita langsungkan nanti di akhir saja biar kita bisa gabungkan semuanya. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Rina Oktavianti untuk presentasi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang clustering untuk multimodal learning style yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. TB Aimunandar Eskom MT. Oke, sebentar saya cek lebih dahulu. Pak Dokter, apakah sudah ready? Aman Pak, aman. Sudah aman ya? Oke, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu CV dari beliau ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak TB sendiri merupakan dosen ya, dosen tetap Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa dalam penelitian, pengabdian, kemudian juga ada beberapa yang terakhir yang didapatkan pada tahun 2025 kemarin, yaitu Kemendikbudristek sedang berjalan saat ini sebagai ketua pengusul dengan judul Sistem Telehealth terintegrasi dengan notifikasi cerdas berbasis Android untuk pemantauan jarak jauh neonatus sumber dana. Ini luar biasa sekali. Kemudian beliau juga anggota Departemen Organisasi di Indosat Pusat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saat ini juga beliau merupakan founder Jejaring Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JPPM dan juga founder PT Fokus Path Academy. Bapak Ibu sekalian, itu CV singkat dari beliau, dan selanjutnya kita akan langsung memberikan mikrofonnya langsung kepada Bapak Dr. TB Aimunandar Eskom MT. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Pak Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izin Pak Restu ini kepada kalau saya off cam ya. Karena kebetulan saya sedang mobile, jadi ini sedang online di handphone dan ada tim saya nanti akan share materi begitu Pak Restu ya. Yep. Dan kepada Pak Hairani juga, selamat pagi Pak Hairani, kita ketemu lagi. Mungkin dulu ketemunya kita offline pada saat seminar di Bumi God lalu gitu ya Pak Hairani. Gitu. Yeah. Sekarang kita ke media daring, ya, kita sharing, saya kira sharing itu sangat baik karena nanti juga bisa memberikan tambahan wawasan kepada saya pribadi dan juga mungkin kepada Bapak Ibu sekalian ya, terutama yang memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Rina yang tertarik dengan bidang data mining tetapi difokuskan untuk educational seperti itu, atau pendidikan seperti itu. Yang kami hormati juga ada di sini Prof. Andindita ya, Mbak Prof. Andindita dari Kalimantan Timur atau Universitas Mulawar. Beliau juga selaku Ketua Indoceis dari Kalimantan Timur. Kemudian ada Pak Dr. Heru Ismanto di sini ya, Ketua Indoceis dari Papua Selatan, dan tidak ketinggalan juga ada Bu Dr. Herna di sini ya. Ini sebetulnya kegiatan kolaborasi yang sudah kita lakukan cukup lama, bahkan dari 2 tahun ke belakang kalau tidak salah ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Indoceis dan juga Jejaring Penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti itu.
Dan Bapak Ibu sekalian, termasuk narasumber di sini Pak Hairani juga ya, gitu. Dan ada juga Pak Harrison, ya. Beliau ini sebetulnya kolega lama saya, ya, teman kuliah gila-gilaan dulu waktu S2 seperti itu ya di Unika Atmajaya Jogja. Dan kebetulan beliau sekarang sebagai salah satu dosen di Rangsit University ya Pak Harrison ya. Selamat pagi Pak Harrison. Posisi di Jogja atau di mana nih Pak sekarang? Atau lagi liburan gitu ya? Baru sampai di Jogja kemarin Pak. Ya baru sampai di Jogja langsung dapat tugas ya. Kemudian tadi ada Bu Dr. Rina ya, yang saya kira tadi penyampaian materinya juga sangat menarik ya. Bahkan saya sendiri baru menyadari ternyata kita semua itu punya beban kognitif ya. Jadi ada total usaha mental atau kapasitas memori kerja yang digunakan oleh kita dalam satu waktu tertentu ya, untuk memproses informasi atau menyelesaikan tugas seperti itu. Dan tadi pemaparan dari Bu Dr. Rina juga sangat menarik ya, dan itu menjadi wawasan baru juga buat saya gitu, yang selama ini fokus atau concern risetnya di bidang data mining, tapi lebih banyak ke kesehatan dan juga data pembangunan ya. Walaupun ada sebenarnya beberapa riset juga ya, kolaborasi dengan Pak Harrison ya, di bidang data mining ke arah educational data mining seperti itu. Walaupun belum banyak seperti itu. Kita coba sharing ya apa yang pernah kita kerjakan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak terlalu technical ke riset ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Rina ya. Tapi di sini saya mungkin lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk melakukan pengelompokan gaya belajar yang bersifat multimodal ya. Selama ini kita mengenal yang paling umum itu kan gaya belajar terbagi ke dalam 4 bagian ya, atau 4 jenis seperti itu. Ada yang namanya visual, kemudian ada yang aural, ya, kemudian ada yang read and write, dan ada juga kinestetik seperti itu. Nah, gaya belajar sendiri itu merupakan semacam preferensi individu di dalam menerima, kemudian memproses ya, kemudian mengorganize dan juga mengingat informasi. Nah, setiap orang ya, itu mempunyai gaya belajar dan cara belajar yang unik sih ya. Nah, ketika kita misalkan memiliki cara belajar atau gaya belajar yang berbeda antara satu dengan yang lain ya, dengan mengetahui gaya belajar tadi tentu juga bisa membantu kita untuk memilih apa sih sebetulnya strategi yang paling cocok atau yang paling sesuai atau bahkan mungkin paling efektif yang bisa kita terapkan seperti itu. Sehingga ketika kita misalkan seorang pendidik ya, paham bahwa mahasiswa kita ini ternyata cenderung visual misalkan gaya belajarnya, maka apa yang harus kita lakukan misalnya, kemudian strategi pembelajaran apa yang kemudian harus kita terapkan kepada mahasiswa kita atau peserta didik kita. Begitu juga ketika mahasiswa ya, mereka mengetahui gaya belajar mereka itu sebetulnya seperti apa sih ya. Nah, mereka juga bisa menentukan ternyata saya misalkan lebih cenderung aural ya untuk gaya belajar ini. Maka apa yang harus saya lakukan seperti itu ya. Strategi pembelajaran saya supaya saya bisa memahami informasi atau memahami pengetahuan yang disampaikan oleh dosen itu harus seperti apa ya. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan ya, secara umum ya, di dalam gaya belajar itu kan kita mengenal 4 gaya belajar ya, atau disebut sebagai konsep VRK seperti itu ya. Jadi VRK ini adalah model gaya belajar yang memang ditemukan oleh Fleming ya, pada tahun 1992 ya, dan ini juga didasarkan dari hasil penelitian beliau terhadap preferensi belajar ya. Jadi VRK itu adalah akronim dari visual, aural, kemudian read and write, dan juga kinestetik, dan ini mewakili modalitas dari gaya belajar yang dilakukan oleh masing-masing kita ya. Bukan hanya siswa, sebenarnya kita juga sebagai dosen juga masih pembelajar. Jadi kadang-kadang kita juga harus paham ternyata gaya belajar kita itu sebetulnya lebih kemana sih ya. Apakah visual yang mendominasi, atau misalkan aural, atau misalkan read and write, atau kinestetik, atau jangan-jangan
gabungan ya. Kadang-kadang ada orang yang ke visual tapi sekaligus juga aural seperti itu. Ya. Ada juga yang misalkan visual tapi juga kinestetik. Jadi tidak selalu yang bersifat single learning style seperti itu. Nah kita lihat di sini ya, ada 4 model VRK. Yang pertama adalah visual. Ya, jadi kalau visual itu bagaimana seseorang itu belajar melalui proses dia melihat. Jadi orang itu lebih mudah untuk memahami informasi di dalam bentuk gambar misalnya, atau diagram, atau bahkan grafik, ya, atau misalkan dengan melihat peta, melihat video, atau bahkan dengan kombinasi warna-warna yang menarik seperti itu. Ya. Nah, ciri-cirinya kalau untuk yang visual, biasanya orang yang punya gaya belajar visual itu lebih mudah untuk mengingat sesuatu, atau misalkan mengingat wajah. Tapi kadang-kadang lupa nama, nah itu biasanya visual. Nah saya juga kadang sering tuh seperti itu. Ya, apalagi ketemu mahasiswa banyak ya, mahasiswa kenal kita kenal mahasiswa tersebut, tapi namanya agak-agak lupa ya gitu. Tapi ingat gitu bahwa itu adalah mahasiswa kita dan sering masuk kelas kita ya, kadang-kadang namanya juga muncul dan lain sebagainya. Itu visual, jadi mudah mengingat wajah atau sesuatu, tapi kadang lupa nama seperti itu. Nah itu visual ya. Ciri yang lain untuk yang visual adalah lebih suka membaca ya daripada didengarkan seperti itu ya. Kemudian suka membuat catatan warna-warni atau mind map. Nah, itu ciri-ciri gaya belajar visual ya. Nah contohnya ketika misalkan teman-teman mahasiswa kalau misalkan di ruang kelas itu mendengarkan penjelasan dari dosen, ada kadang-kadang atau bahkan beberapa mahasiswa yang mereka membuat catatan-catatan atau bentuk mind map di sini. Ya. Karena kadang-kadang mereka lebih paham dengan konteks mind map yang mereka buat tadi. Ya. Ketimbang misalkan hanya fokus pada mendengarkan seperti itu. Ya. Atau bahkan bisa juga menggunakan diagram, ya. Atau misalkan lebih cenderung menonton video penjelasan. Ya. Ya, misalkan ada dosen menyampaikan materi tertentu, ya. Kemudian karena masih penasaran, ya kurang begitu paham di bagian-bagian tertentu, maka teman-teman mahasiswa yang punya gaya belajar visual itu nanti bisa menonton video atau animasi-animasi yang memang lebih lebih mudah untuk dicerna seperti itu. Ya. Bahkan bisa juga menggunakan warna ya untuk mencatat. Ya. Ini juga pernah kami lakukan dulu ketika S1, ada dosen ya yang mengajar kami ketika diberi tugas itu kami harus membuat tulisan atau membuat tugas itu dalam bentuk tulisan tangan tapi warnanya harus beda-beda seperti itu ya. Nah, misalkan bab itu warnanya biru, kemudian subbab warnanya hitam ya, paragraf itu warnanya apa lagi, kalau misalkan ada persamaan matematika beda lagi dan lain sebagainya. Nah kemudian gaya belajar yang kedua itu ada yang namanya aural ya. Jadi kalau gaya belajar aural itu siswa atau mahasiswa itu belajar melalui proses mendengar. Jadi orang lebih mudah memahami informasi melalui proses diskusi ya, atau menjelaskan secara lisan atau penjelasan lisan ya, atau misalkan dengan sambil mendengarkan musik atau bisa juga dengan sambil mendengarkan radio seperti itu ya. Nah ini juga ada, saya kadang-kadang ya ada juga punya teman yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa juga yang punya teman ketika belajar misalkan di kelas ya, tapi dia minta dijelaskan ulang oleh teman-teman sekalian ya, melalui diskusi dan lain sebagainya ya. Jadi ketika bertemu dengan mahasiswa seperti tadi ya, itu gaya belajarnya itu punya kecenderungan dia lebih ke aural, jadi lebih senang untuk mendengar ya. Jadi memahami sesuatu itu dari diskusi, mendapatkan penjelasan lisan dan lain sebagainya ya. Nah, ciri-ciri dari aural itu bisa mengingat ya, mudah mengingat dari apa yang didengar seperti itu ya. Suka berdiskusi dan bertanya ya. Kemudian kadang-kadang sering berbicara pada diri sendiri saat belajar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari aural seperti itu ya. Kemudian ada juga nanti gaya belajar yang ketiga. Nah, itu adalah read and write ya. Nah, ini kalau read and write itu dia lebih cenderung membaca dan menulis. Jadi lebih mudah memahami informasi ya dari sumber teks tertulis ya, atau catatan ya, atau dengan membaca secara mandiri seperti itu ya. Nah kalau ciri-cirinya sendiri jelas ya, kalau untuk gaya belajar read and write itu suka membaca buku atau artikel ya,
kemudian senang menulis catatan atau jurnal, ya, atau mudah memahami instruksi yang sifatnya tertulis. Ya, itu untuk read and write. Ya. Nah, ada juga kemudian gaya belajar kinestetik di sini. Ya. Nah, kalau gaya belajar kinestetik itu biasanya siswa atau mahasiswa atau pembelajaran itu lebih suka belajar melalui gerak, ya, atau pengalaman secara langsung, praktik seperti itu, ya, atau melalui simulasi atau role play, ya, eksperimen, ya, atau belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Ya, jadi siswa dengan gaya belajar kinestetik itu lebih mudah untuk memahami informasi ketika dia melakukan aktivitas tertentu, ya, sambil praktik, sambil simulasi, ya, atau aktivitas fisik yang lain. Ya. Nah, ciri-cirinya tadi suka praktek secara langsung, ya, sulit duduk diam, ya, dalam waktu lama. Jadi kalau teman-teman mahasiswa misalkan di kelas, ya, itu udah yang nggak tahan duduk diam berlama-lama di kelas, ya, mendengarkan misalkan dosen mengajar atau menyampaikan materi, ya, berarti ciri-ciri masuk ke kinestetik seperti itu. Ya. Oke, kemudian kenapa sangat penting untuk mengenali gaya belajar? Ya, ini sebetulnya saya juga beberapa kali pernah juga diskusi dengan Bu Dr. Rina terkait dengan gaya belajar, ya. Cuman kemudian Bu Rina lari ke beban kognitif, ya, saya coba untuk mendalami di gaya belajar di sini seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi catatan kenapa ini harus dikenali, ya, untuk gaya belajar. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar dari siswa atau peserta didik seperti itu. Ya, karena dengan kita misalkan mengetahui gaya belajar dari masing-masing peserta didik, ya, kita bisa memberikan atau menggunakan strategi pembelajaran yang memang sesuai, ya, karena setiap orang itu kan punya gaya belajar masing-masing, ya, yang tidak sama satu dengan yang lain. Kemudian juga pilih strategi belajar yang tepat seperti itu, ya. Kemudian mendukung pemahaman dan juga referensi informasi, dan juga memfasilitasi pembelajaran yang lebih adaptif di sini. Hanya saja Bapak Ibu yang perlu dijadikan catatan adalah setiap orang kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan di awal bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar. Jadi bukan hanya sekedar aural saja atau misalkan kinestetik saja, bisa jadi satu orang itu punya kecenderungan aural kinestetik, ya, yang bersifat multimodal, atau misalkan read and write aural, atau bahkan tiga sekaligus, ya, misalkan aural, read and write, dan kinestetik seperti itu, ya. Nah, yang perlu dijadikan catatan juga adalah bahwa gaya belajar ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan seseorang, ya. Jadi tidak berarti kemudian yang kinestetik itu lebih cerdas, atau yang read and write itu lebih cerdas, atau yang lain lebih cerdas, yang lain tidak, seperti itu. Jadi lebih kepada karakter unik yang dimiliki seseorang ketika dia belajar seperti itu, ya. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan penyesuaian terhadap gaya belajar siswa, ya, dengan memilih metode pengajaran yang disesuaikan berdasarkannya belajarnya, itu bisa membantu, ya. Tapi juga tidak selalu secara langsung meningkatkan hasil belajar, ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya hasil belajar itu juga kembali kepada peserta didik, ya. Tapi di sini kita sebagai pendidik atau misalkan dosen, ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendeliver materi atau pengetahuan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kita memilihkan strategi pembelajaran yang lebih appropriate untuk mahasiswa kita atau peserta didik kita, ya. Nah, kemudian next mungkin Pak Wawan. Nah, ini secara umum, ya, tahapan identifikasi gaya belajar kalau kita menggunakan konsep VRK, ya. Jadi kalau tadi Bu Rina datanya itu mengambil dari EEG, ya. Nah, kalau di learning style ini kita ambil datanya sebetulnya dari kuesioner, ya. Jadi di dalam VRK itu disediakan kurang lebih pertanyaan, di mana setiap pertanyaan itu nanti ada jawaban yang harus dipilih, dan setiap jawaban itu nanti merepresentasikan gaya belajar peserta didik, ya, atau mahasiswa di sini, ya. Nah, setiap pertanyaan itu nanti bukan dalam bentuk
apa namanya pilihan ganda ya, tapi dalam bentuk checklist biasanya. Jadi ada pertanyaan pertama misalkan mahasiswa itu nanti bisa memilih jawaban lebih dari satu, gitu, ya. Karena nanti kita akan menghitung skor ya untuk masing-masing apa namanya learning style tadi. Ya. Nah di sini ya sebagai tahap persiapan tentu kita harus pahami dulu ya, tujuan kenapa kita harus menentukan atau menetapkan gaya belajar dari mahasiswa berdasarkan VRK learning style. Ya. Nah di sini yang bisa kita lakukan adalah kita harus pahami ada 4 modalitas yang utama ya, yang tadi disebutkan ada visual, kemudian ada aural, ada read and write, ada kinestetik dan lain sebagainya. Kemudian kita tentukan tujuan kenapa kita harus mengidentifikasi gaya belajar dari peserta didik. Ya. Nah setelah itu baru kita menyiapkan instrumen atau alat yang nanti akan digunakan seperti itu. Ya. Nah dalam konteks ini nanti untuk instrumen itu kita gunakan untuk proses pengumpulan data di sini. Ya, di tahap kedua ya. Jadi kumpulan data tentang preferensi belajar dari peserta didik ya. Nah, proses pengumpulan data itu nanti bisa dilakukan dengan bantuan kuesioner ya atau angket VRK, bisa juga nanti melakukan observasi ya, bisa juga melakukan wawancara atau bahkan refleksi diri ya. Jadi ada jurnal atau lembar refleksi di sini. Biasanya kalau perkuliahan by project ya, itu di akhir perkuliahan kan kita selalu menyebarkan apa namanya angket refleksi diri yang harus diisi oleh apa namanya mahasiswa. Nah itu juga bisa kita gunakan untuk apa namanya proses pengumpulan data ya untuk melihat preferensi belajar dari mahasiswa kita. Ya. Nah kalau kita menggunakan kuesioner atau angket VRK itu yang memang sudah terstandar ya Bapak Ibu sekalian, ada seperti yang saya sampaikan dari di awal, ada sekitar 16 pertanyaan yang nanti bisa disampaikan oleh kita sebagai peneliti kepada mahasiswa di sini. Ya. Dan itu juga bisa nanti dikombinasikan ya dengan pertanyaan-pertanyaan lain atau misalkan hasil observasi atau bahkan dengan proses wawancara yang kita lakukan dengan peserta didik. Nah setelah kita melakukan pengumpulan data, ya kita lanjut ke dalam tahap analisis data di sini. Jadi untuk menentukan kecenderungan gaya belajar siswa ya berdasarkan hasil pengumpulan data tadi. Ya. Nah pada saat analisis data kan tadi kita di tahap kedua misalnya menggunakan angket VRK di sini. Setiap peserta didik nanti dihadapkan pada 16 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan nanti boleh memilih lebih dari satu jawaban. Nah, itu nanti kita akan hitung ya, skor jawaban untuk setiap kategori VRK-nya. Ya, jadi siswa pertama misalkan setelah menjawab 16 pertanyaan, ya, berapa skor V-nya, berapa skor aurelnya, berapa skor read and write-nya, berapa skor kinestetiknya, seperti itu. Ya. In case kemudian misalkan ternyata skor yang paling banyak itu adalah read and write misalkan, maka berdasarkan skor tadi si siswa atau peserta didik itu kemudian dikategorikan pada gaya belajar read and write. Nah bagaimana kalau misalkan nilai skornya itu tidak terlalu jauh rentangnya ya, misalkan skor read and write 30 kemudian skor visual 29 misalkan, atau sama misalkan 30 dan 30 antara read and write dan visual seperti itu. Nah itu yang kemudian menjadi konsep multimodal tadi. Jadi bisa jadi peserta didik itu punya dua kecenderungan gaya belajar gabungan ya, antara visual dengan read and write tadi. Nah kemudian tahap berikutnya, nah di sini untuk di data analisis ya. Jadi ketika kita menghitung skor tadi untuk menentukan kategori gaya belajar, nah hasil dari gaya belajar itu nanti yang teridentifikasi ya. Bisa dalam bentuk gaya belajar dominan. Kalau dominan itu dia hanya satu gaya belajar saja, misalnya visual saja atau aurel saja atau misalkan kinestetik saja dan seterusnya seperti itu ya. Ada juga nanti sekunder. Nah kalau sekunder itu bisa gabungan dari dua atau lebih gaya belajar ya. Misalkan setelah kita hitung skor tadi, oh ternyata gaya belajar itu visual aural misalnya ya, atau misalkan visual kinestetik seperti itu ya. Atau bisa juga nanti kombinasi seperti itu ya. Nah kemudian
Yang tahap keempat adalah kita melakukan yang namanya interpretasi hasil di sini. Jadi kita identifikasi apa sih sebetulnya hasil dari kategori gaya belajar yang sudah kita lakukan analisis di tahap ketiga tadi. Ya. Jadi nanti yang dilakukan oleh pendidik di sini adalah kita pahami karakteristik gaya belajar yang dominan dari setiap peserta didik. Ya. Kemudian kita kenali kekuatan, kemudian strategi belajar yang paling sesuai. Ya. Contoh tadi kalau misalkan gaya belajar yang teridentifikasi oleh siswa, itu misalkan visual, maka nanti strategi pembelajaran apa sih yang paling cocok untuk visual seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita terapkan di kelas. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tindak lanjut. Ya, jadi kita menggunakan hasil interpretasi dan juga analisis data tadi ya, untuk peningkatan efektivitas belajar. Ya, nanti yang dilakukan itu tentu saja kita terapkan strategi-strategi belajar yang memang paling sesuai ya dengan gaya ya, dominannya. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi secara berkala ya, dan yang sesuai kalau memang diperlukan seperti itu. Ya. Nah, hasil akhir dari kegiatan identifikasi gaya belajar ini itu nanti berupa profil gaya belajar ya. Jadi nanti bisa kelihatan di kelas kita ini berapa persen sih yang gaya belajarnya visual, berapa persen yang gaya belajarnya aural, berapa persen yang gaya belajarnya kinestetik atau read and write, atau bahkan gabungan tadi ya, misalkan yang sekunder berapa, yang dominan berapa, yang kombinasi berapa seperti itu. Nah, itu terkait dengan tahapan identifikasi gaya belajar berdasarkan konsep PRK. Ya. Nah, karena di sini kita nanti akan melakukan pengelompokan ya, gaya belajar berdasarkan pendekatan machine learning, spesifiknya ke unsupervised learning di sini. Ya. Jadi unsupervised learning itu bisa menggunakan berbagai pendekatan. Ya. Kalau tadi Bu Dr. Ritna kan menggunakan K-means dan beberapa teknik cluster lain, ya, menggunakan coding Python. Nah, pada saat kita nanti melakukan pengelompokan ya gaya belajar, baik itu berdasarkan PRK atau maupun supervised learning, tentu ini menjadi dua hal yang agak berbeda di sini. Ya. Nah, dengan pendekatan dengan pendekatan PRK atau self report itu seringkali dia lebih bersifat subjektif ya, karena bergantung pada persepsi diri ya, atau mood atau bahkan pemahaman individu saat melakukan pengisian kuesioner. Ya. Kemudian seringkali validitas ilmiahnya terbatas ya. Jadi bukti empiris yang mendukung efektivitas PRK itu juga masih terbatas ya, dan hasil penelitian juga kadang-kadang tidak konsisten ya. Kenapa tadi? Karena sifatnya subjektif. Ketika si siswa lagi good mood ya, dia mungkin bisa memilih pilihan gaya belajar yang sesuai dengan kondisi dia saat itu. Tapi ketika moodnya berubah, juga akan memilih jawaban yang juga akan berbeda seperti itu ya. Sehingga yang tadinya bisa saja seseorang itu teridentifikasi gaya belajarnya misalkan visual ya, pada pengisian kuesioner berikutnya bisa berubah misalkan menjadi aurel dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam PRK ketika kita melakukan identifikasi gaya belajar itu seringkali tidak bisa menangkap kompleksitas individu ya. Jadi klasifikasi kategori atau gaya belajar PRK ya itu hanya bisa mengidentifikasi gaya belajar seseorang ini dia lebih ke visual, si siswa ini dia lebih ke aural, si ini lebih ke kinestetik, dan itu berdasarkan skor PRK yang sudah dihitung tadi. Jadi kalau skor tertinggi di visual maka dia dikategorikan sebagai gaya belajar visual seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa membaca apakah seseorang itu punya kecenderungan tadi gaya belajar yang bersifat sekunder atau kombinasi. Nah itu kalau di VRK. Ya, jadi kalau dia hanya visual ya visual saja berdasarkan skornya. Ya. Kemudian stabilitas juga rendah. Ya, jadi bisa berubah seiring waktu hasilnya atau seiring konteks tertentu atau bahkan pengalaman belajar individu seperti itu. Ya. Kemudian proses prediktif ya itu juga sangat lemah ya terhadap hasil belajar ya. Jadi
eh, apa namanya, ada beberapa literatur yang pernah saya juga pelajari ya. Jadi di VRK ini juga tidak terbukti secara kuat itu bisa memprediksi performa akademik atau efektivitas intervensi pembelajaran. Walaupun saya kira setiap model itu tidak bisa menjamin secara pasti ya untuk hal-hal seperti itu. Ya, karena setiap model juga bergantung pada data atau bahkan pada case-nya seperti itu. Ya. Kemudian generalisasi terbatas ya di sini kalau untuk VRK. Nah, jadi apa namanya, kurang akurat ya untuk populasi yang sangat besar atau beragam latar belakang tanpa penyesuaian konteks di sini. Ya. Nah, biasanya VRK itu digunakan untuk tahap awal ya. Jadi sebagai refleksi awal ya, tetapi nanti memiliki keterbatasan karena memang berbasis persepsi diri dan kurang didukung bukti empiris yang kuat. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan machine learning atau pembelajaran mesin ya, yang tadinya subjektif di VRK itu bisa lebih objektif ya, karena hasil dari pengumpulan kuesioner tadi dengan pendekatan VRK atau instrumen VRK ya, ketika kita akan melakukan pengelompokan terhadap gaya belajar ya, maka proses pengelompokan tadi itu apa namanya, berdasarkan atau menggunakan data perilaku yang sudah diisi oleh peserta didik tadi atau mahasiswa ya, termasuk interaksinya atau bahkan ketika kita gabung dengan data nilai mereka, bahkan hasil belajar yang lebih terukur dan konsisten. Jadi bukan hanya berdasarkan data-data hasil kuesioner tadi, jadi kita bisa menambahkan dengan variabel yang lain di sini. Ya. Kemudian bisa didukung dengan bukti empiris. Jadi model itu dibangun dan divalidasi dengan teknik statistik ya, dan evaluasi kinerja yang terukur. Ya. Makanya tadi kalau di materi yang disampaikan oleh Bu Dr. Rina itu ada alat evaluasi namanya misalnya menggunakan siluet index ya, atau misalkan DBI index dan lain sebagainya untuk mengukur apakah memang pengelompokan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian menangkap kompleksitas pola belajar. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh VRK tadi. Jadi kalau VRK ya, secara teori kan dia hanya bisa mengenali satu gaya belajar untuk satu individu. Ya, jadi kalau sudah visual berdasarkan skor VRK-nya. Nah, di dalam supervised learning ya, kompleksitas belajar itu bisa memungkinkan. Ya, jadi seseorang itu bisa teridentifikasi tadi memiliki kombinasi gaya belajar. Karena di supervised learning mampu memodelkan pola-pola yang sifatnya non-linear atau bahkan mengkombinasikan beberapa faktor, ya faktor lain. Ya. Selain tadi faktor dari angket kuesioner VRK, kita bisa menambahkan indikator atau variabel yang lain. Ya. Kemudian adaptif dan dinamis. Jadi model itu bisa diperbaharui seiring bertambahnya data. Ya, sehingga nanti semakin akurat dari waktu ke waktu. Nah, ini yang juga tidak bisa dilakukan oleh VRK. Ya, kemudian konsep prediksi juga sangat kuat ya ketika kita menggunakan supervised learning. Ya, jadi kita bisa memprediksi performa, kemudian memprediksi risiko atau bahkan kebutuhan intervensi belajar tertentu bagi peserta didik yang sudah kita lakukan pengelompokan gaya belajarnya. Kemudian supervised learning itu sangat scalable ya, dan juga bisa digeneralisasi ya, jadi bisa diterapkan pada populasi yang besar ya, berbeda tadi ketika kita menggunakan VRK ya. Kalau VRK itu kan agak sulit ya untuk populasi yang besar ya. Tapi kalau supervised learning supervised learning ya, itu nanti dia bisa untuk populasi besar ya, dan performanya itu juga bisa diuji seperti itu. Nah, sedikit kita bahas apa sih sebetulnya machine learning ya di sini ya. Jadi machine learning itu adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan ya, di mana nanti memungkinkan sistem itu belajar dari data ya, kemudian menemukan pola ya, dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan performa tanpa diprogram secara langsung. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi di sini ada data, kemudian data itu dimasukkan ke dalam model machine learning, ya,
kemudian model machine learning ini belajar dari pola, ya, sehingga menghasilkan prediksi atau keputusan tertentu. Nah, cara kerjanya sebetulnya hampir mirip dengan cara kerja dari model-model yang lain, ya. Jadi kita kumpulkan data, kemudian kita lakukan persiapan dan juga preprocessing data, kemudian kita menentukan mana algoritma yang akan kita gunakan sesuai dengan tasknya, apakah nanti misalnya akan melakukan clustering atau klasifikasi atau misalkan melakukan regresi analisis dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita latih model, jadi belajar dari pola data, ya, kemudian kita lakukan evaluasi kinerja terhadap model yang sudah kita latih tadi di poin keempat, ya. Kemudian setelah kita temukan model yang memang memiliki performa yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka nanti kita gunakan model tadi untuk misalnya melakukan prediksi atau misalkan untuk proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa jenis machine learning sebetulnya. Nah, yang disampaikan di sini adalah yang paling umum digunakan, ya. Ada supervised learning, itu model yang memang nanti digunakan data itu nanti punya class target di sini, ya. Nah, itu salah satu ciri khas dari supervised learning. Ya, tujuannya adalah untuk memprediksi output, ya, terhadap data baru yang memang belum memiliki class target tadi. Ya. Contohnya misalnya kita akan melakukan klasifikasi email, ya, kemudian apakah itu masuk ke dalam spam atau bukan. Atau misalkan melakukan prediksi harga rumah, ya, menggunakan pendekatan regresi atau pendekatan peramalan yang lain, ya. Bisa juga misalkan untuk deteksi penyakit berdasarkan supervised learning, kita melakukan klasifikasi jenis penyakit tertentu berdasarkan variabel-variabel atau indikator-indikator yang ditentukan seperti itu. Nah, secara ilustrasi, ya, supervised learning itu mulai dari data. Nah, sebagai salah satu syarat utamanya data tadi harus punya class target, ya, atau label, ya. Kemudian kita bangun model, ya, untuk melakukan prediksi, ya. Kemudian tadi setelah kita bangun model ini, kita melatih model, ya, belajar dari pola data yang berlabel tadi, ya. Nah, kemudian model tadi kita lakukan evaluasi performa. Kalau memang sudah sesuai dan sudah oke, ya, baru nanti kita gunakan untuk memprediksi data baru tadi, ya. Jadi data baru yang belum punya label itu kita lakukan prediksi. Nah, kemudian yang kedua ada unsupervised learning di sini. Nah, ini yang membedakan antara supervised learning dengan unsupervised learning itu adalah dari segi data, ya. Jadi kalau supervised learning kita butuh data berlabel. Kalau yang unsupervised learning itu kita tidak harus memiliki data berlabel seperti itu, ya. Jadi model itu dilatih menggunakan data tanpa label, ya. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana kita menemukan pola atau struktur tersembunyi dari suatu data, ya. Misalnya ketika kita akan melakukan segmentasi pelanggan, ya, berdasarkan perilaku berbelanja, ya. Perilaku berbelanja itu bisa dilihat kecenderungan dia berbelanja berdasarkan merek, ya, atau brand tertentu, kecenderungan dia berbelanja berdasarkan jumlah atau spend money, ya, atau menghabiskan uang untuk berbelanja, ya, atau berdasarkan kondisi demografi dan lain sebagainya. Ada juga misalkan untuk pengelompokan dokumen, ya, atau misalkan bisa juga kita gunakan untuk deteksi anomali di sini atau untuk supervised learning. Nah, ilustrasi unsupervised learning itu nanti ada data, ya, tentu datanya tanpa label di sini, ya. Kemudian kita lakukan pelatihan terhadap model, ya, misalkan supervised learning kita tadi menggunakan K-means kalau Bu Dr. Rina, atau misalkan hierarchical agglomerative clustering dan lain sebagainya seperti itu, ya. Nah, nanti yang keluar itu adalah berupa cluster di sini, ya, berupa pola, ya, atau pengelompokan berdasarkan data tanpa label tadi. Nah, kemudian ada juga reinforcement learning, ya. Jadi model itu belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi model mendapatkan reward atau penalti di sini berdasarkan tindakan yang diambil. Jadi nanti ada agent, ada lingkungan di situ, ya. Agent itu mendapatkan persepsi berdasarkan sensor yang dimiliki, ya, kemudian diolah di dalamnya, kemudian dia akan melakukan tindakan berdasarkan persepsi yang dimiliki dan sudah diolah tadi di lingkungan tempat di mana dia mendapatkan persepsi tadi, ya. Nah,
In case ketika misalkan si agent tadi melakukan action ya berdasarkan hasil pengolahan, berdasarkan persepsi yang didapatkan, ternyata keliru misalkan, maka dia akan mendapatkan punishment misalnya, ya, atau penalti. Ya. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang sesuai, ya, atau mengambil keputusan yang appropriate di sini, ya, maka dia akan mendapatkan reward. Ya. Nah itu untuk reinforcement learning. Nah di sini kita fokus untuk yang unsupervised learning, ya, karena sesuai dengan topik yang tadi diamanahkan, ya, kita akan membahas bagaimana melakukan pengelompokan gaya belajar multimodal. Nah proses pengelompokan di sini kita nanti menggunakan pendekatan unsupervised learning. Ya. Jadi ada banyak sekali algoritma unsupervised learning yang bisa digunakan. Ya. Salah satunya adalah K-means. Ya. Nah kalau K-means ini yang paling sederhana. Ya. Jadi mengelompokkan data berdasarkan jarak ke sentroidnya, ya, sehingga nanti kalau tadi Bu Dr. Rina melakukan proses pengelompokan, ya, penentuan jumlah K-nya itu dengan menggunakan elbow method, ya, misalkan didapatlah 3, maka nanti jumlah klasternya itu disesuaikan dengan hasil dari evaluasi elbow method tadi, ya, sehingga nanti data itu akan terklaster ke dalam 3 kelompok. Ya. Ada juga nanti hierarchical clustering di sini, ya, jadi proses membentuk atau melakukan pengelompokan data itu secara hierarki, ya, atau tingkatan di sini. Ya, jadi klasternya berbentuk tingkatan. Nah, visualisasinya itu disebut sebagai dendrogram, ya, seperti itu. Nah ini yang juga sangat menarik, ya, karena kalau kita menggunakan hierarchical cluster itu juga akan terlihat di sini, ya, kecenderungan kedekatan antara satu objek data dengan objek yang lain. Ya. Kemudian digrupkan kembali, ya, sehingga membentuk sebuah grup cluster baru sampai kemudian menjadi single cluster di sini. Ada juga nanti dense, ya, jadi menggunakan data berdasarkan kepadatan atau density data, ya. Nah biasanya di Biscan juga bisa digunakan di dalam tahap pre-processing, ya, untuk mendeteksi adanya outlier atau tidak. Ya. Ada juga PCA di sini atau Principal Component Analysis. Jadi bagaimana kita mereduksi dimensi data, gitu. Tapi informasi-informasi penting itu tetap dipertahankan seperti itu. Ya. Nah, di dalam konteks unsupervised learning ada beberapa tahapan cara kerja sebetulnya. Yang pertama tadi, tentu kita harus punya data yang tidak memiliki label di sini. Ya. Dan ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam model. Nah, tahap berikutnya adalah kita menentukan, ya, algoritma apa yang nanti akan kita gunakan untuk mencari pola tadi. Tadi algoritma apakah akan menggunakan K-means, ya, atau hierarchical clustering, atau misalkan di Biscan atau Principal Component Analysis, ya, atau teknik cluster yang lain, misalnya fuzzy cluster mean dan sebagainya. Ya. Nah di tahap kedua, ya, di sini nanti model akan menghitung similaritas, ya, atau jarak antar data. Ya. Jadi nanti data yang jaraknya sangat dekat itu akan dikelompokkan. Nah kemudian kalau datanya sangat jauh misalkan dengan sentroidnya, maka dia akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Nah setelah kita melakukan pencarian pola, ya, menggunakan algoritma unsupervised learning, ya, baru kemudian kita mencoba untuk menemukan struktur tersembunyi, ya. Jadi data dikelompokkan berdasarkan pola atau kemiripan. Baru kemudian terakhir kita melakukan interpretasi dan juga evaluasi di sini. Jadi hasil cluster kita analisis, kita evaluasi, ya, sesuai dengan tujuan di awal kita mengkelompokkan itu mau apa seperti itu. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya next mungkin Pak Wawan. Nah ini tahapan bagaimana kemudian kita menggunakan konsep unsupervised learning, dalam hal ini adalah konsep clustering untuk menentukan pengelompokan gaya belajar siswa atau mahasiswa seperti itu. Ya. Oke, yang pertama itu kita merumuskan tujuan. Jadi menentukan tujuan clustering gaya belajar multimodal, ya, untuk tadi mendukung pembelajaran adaptif, ya, yang lebih personal dan juga lebih efektif di sini. Ya. Kemudian yang kedua, proses pengumpulan data, ya, kita bisa menggunakan kuesioner VRK, ya, bahkan digabung dengan interaksi siswa atau mahasiswa yang ada di learning management system, ya.
kemudian data waktu belajar siswa, ya, akses mereka dalam materi pembelajaran, ya. Kemudian kita juga bisa menggabungkan berdasarkan konten-konten yang disukai oleh siswa tadi, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kinerja siswa berdasarkan nilai kuis, nilai tugas, ya. Bisa juga catatan atau refleksi belajar, ya, yang biasanya kita dapatkan tadi di akhir perkuliahan, ya. Jadi siswa itu diminta untuk mengisi refleksi perkuliahan atau catatan atau informasi demografi. Jadi data-data yang kita pakai di sini ketika kita akan melakukan clustering gaya belajar menggunakan unsupervised learning bukan hanya nanti menggunakan pendekatan angket VRK, tapi sudah menggunakan indikator yang lain, ya. Tadi seperti yang disebutkan interaksi LMS dan sebagainya. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah kita melakukan pengumpulan data, kita lakukan pemrosesan data. Ya, jadi kita lakukan data cleaning. Ya, misalkan kalau ada missing value, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah nanti misalkan akan dihapus, ya, atau misalkan kita lakukan imputation di sini, atau misalkan kalau ada aplikasi, ya, atau misalkan outlier dan sebagainya. Ya. Baru kemudian setelah itu kita lakukan encoding berdasarkan multi-label VRK. Ya. Apakah nanti siswa pertama misalkan berdasarkan hasil pengumpulan data dia masuk ke dalam gaya belajar visual kah, ya, atau misalnya aural kah, atau read and write atau kinesthetic, ya. Termasuk juga di dalam pre-processing, ya, itu nanti kita melakukan yang namanya normalisasi data, ya, atau standarisasi fitur kalau memang dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang misalkan datanya tidak mengharuskan kita melakukan normalisasi data atau standarisasi fitur, ya jangan dipaksakan juga, ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan reduksi dimensi. Nah, ini juga sifatnya opsional, ya Bapak Ibu. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau memang datanya sudah appropriate, ya sudah, gitu. Tidak perlu harus melakukan reduksi dimensi. Ya. Nah, baru kemudian tahap keempat kita lakukan integrasi fitur multimodal. Jadi menggabungkan fitur dari berbagai modalitas itu menjadi representasi yang lebih terpadu, ya, untuk setiap siswa, ya. Nah, jadi nanti kan kita misalkan siswa itu punya kecenderungan berdasarkan 4 gaya belajar tadi, ya, ada visual, aural, kemudian read and write, dan kinesthetic. Nah, itu nanti kita jadikan ke dalam satu tabel dataset, ya, yang nanti akan kita gunakan untuk proses selanjutnya, ya, jadi melakukan proses clustering. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan pemilihan terhadap metode clustering yang akan digunakan, ya. Apakah nanti akan menggunakan key means, ya, atau hierarchical clustering, ya, kemudian DB scans dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian kita tentukan juga jumlah cluster K, ya. Apakah misalkan mau 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan juga metode evaluasi, misalkan Elbow method atau Silhouette score, atau Kalinski-Harabatz index, ya, atau DBI, ya, atau bahkan bisa menggunakan gap statistik di sini, ya. Nah, setelah kita menentukan jumlah cluster, ya, kita nanti melakukan proses clustering di sini, ya. Nah, di proses clustering itu nanti kita akan menjalankan algoritma yang tadi sudah kita pilih, ya. Misalnya kalau memilih key means, ya, atau k-means, ya, berarti nanti kita tentukan jumlah k-nya berapa. Setelah itu baru kita lakukan proses clustering di sini, ya. Nah, proses clustering atau pengelompokan gaya belajar itu nanti berdasarkan kemiripan pola dari gaya belajar multimodalnya yang sudah kita lakukan integrasi fitur multimodal tadi di tahap keempat, ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan evaluasi hasil clustering. Jadi kita melakukan assessment terhadap kualitas clusternya, ya. Jadi kita bisa menggunakan matriks evaluasi seperti Silhouette score, ya, atau DBI index, ya, dan indeks, ya, dan juga interpretasi profile cluster seperti itu, ya. Nah, kemudian di langkah ke-9 itu kita lakukan profiling dan analisis cluster berdasarkan VRK dan kombinasi, ya. Jadi kita coba identifikasi, ya, berdasarkan hasil clustering, ya, setiap cluster itu nanti mana yang dominan, mana yang kombinasi, seperti itu, ya. Contoh di sini kalau misalkan si A itu setelah dilakukan pengelompokan atau pengclusteran dengan key means, ya, ternyata dia
cluster ke dalam visual, ya, maka itu dominannya visual seperti itu. Tapi kalau misalkan dia terasal ke aural, berarti dominannya aural. Ya. Ada juga misalkan yang kombinasi di sini, ya. Jadi misalkan aural sekaligus read and write sekaligus kinestetik. Ya. Kemudian ada juga visual, aural dan juga read and write. Dan di dalam konsep clustering menggunakan supervised learning itu sangat memungkinkan, ya, menghasilkan kombinasi multimodal. Kemudian pengembangan strategi pembelajaran yang lebih adaptif. Jadi setelah kita melakukan pengelompokan terhadap gaya belajar berdasarkan konsep clustering, ya, misalkan diperoleh mahasiswa dengan gaya belajar visual, maka nanti, ya, strategi pembelajarannya kalau visual itu ternyata kita harus atau lebih disarankan menggunakan pendekatan materi yang lebih mengedepankan grafis-grafis. Jadi kita buat materi itu dalam bentuk infografis, ya. Atau bisa juga video, ya, membuat video atau kita nyari video dari YouTube atau misalkan dari pendidik lain, tentu saja dengan izinnya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk digunakan di kelas kita seperti itu, atau dengan menggunakan mindmap, ya. Nah, kemudian ketika misalkan siswa itu teridentifikasi gaya belajarnya aural, berarti nanti kalau aural itu strategi pembelajaran yang paling pas, ya, yang bisa dilakukan adalah dengan lebih memperbanyak diskusi, ya, atau misalkan melakukan podcast, ya, seperti itu, ya, atau bahkan narasi-narasi audio. Nah, kalau misalkan yang read and write, ya, itu nanti bisa lebih dengan bacaan atau melakukan ringkasan terhadap materi-materi tertentu, jurnal dan lain sebagainya. Nah, kalau kinestetik berarti nanti siswa itu atau peserta didik itu lebih diarahkan strategi pembelajaran itu ke kegiatan praktik, ya, atau misalkan simulasi atau bahkan dengan proyek, ya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kombinasi, ya? Nah, kalau kombinasi menyesuaikan, kalau misalkan dia visual dengan aural, ya, berarti nanti kita gabungkan di strategi pembelajarannya, ya. Nah, itu yang dilakukan ketika misalkan ada hasil pengelompokan secara kombinasi. Ya. Nah, terakhir tentu setelah kita melakukan proses clustering, ya, di sini kita lakukan implementasi dan juga proses evaluasi berkelanjutan. Ya. Jadi nanti kita bisa mengimplementasikan strategi pembelajaran yang adaptif tadi itu misalkan di LMS, ya, atau bahkan mungkin kalau memang Bapak Ibu nggak ribet, ya, bisa di ruang kelas boleh. Cuman nanti kalau kita di ruang kelas kan harus betul-betul menentukan strategi pembelajaran yang berbeda, ya, untuk kelompok gaya belajar mahasiswa yang berbeda seperti itu. Oh, baik Pak Restu. Ya, termasuk juga nanti melakukan pemantauan efektivitas dari implementasi ini, ya, dan bisa jadi nanti kita melakukan proses clustering ulang secara berkala, ya, untuk melakukan proses adjustment selanjutnya, ya, sehingga nanti proses pembelajaran tadi itu bisa dilakukan lebih efektif, ya. Nah, output dari proses clustering terhadap gaya belajar mahasiswa menggunakan unsupervised learning, ya, itu nanti dalam bentuk segmentasi mahasiswa, ya, berdasarkan pola gaya belajar multimodal atau bahkan juga kombinasi, ya. Kemudian juga menghasilkan output berupa strategi pembelajaran yang lebih adaptif, ya, dan juga lebih personal, ya, dan lebih relevan tentunya serta efektif untuk masing-masing peserta didik seperti itu, ya. Kemudian peningkatan keterlibatan pemahaman dan juga performa belajar mahasiswa, ya, dan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih memotivasi, ya, karena kadang-kadang kalau kita nggak kenal gaya belajar siswa, kita misalkan paksakan dia untuk mendengar terus, padahal sebenarnya dia lebih cenderung ke visual. Nah, itu juga agak kurang efektif nanti ketika mahasiswa menangkap informasi atau materi yang disampaikan. Dan yang terakhir tentu keputusan berbasis data, ya, untuk pengembangan pembelajaran berkelanjutan seperti itu. Saya kira itu Pak Restu dan juga Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman mahasiswa yang bisa kami sharing, ya, terkait dengan proses clustering multimodal learning style, ya, menggunakan pendekatan machine learning, ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Restu sebagai moderator, ya.
Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. TB Aimunandar, Eskom MT. Terima kasih untuk materinya. Untuk teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang nanti ingin bertanya terkait dengan materi ini, nanti bisa disimpan dulu pertanyaannya, ditulis dulu, nanti bisa bertanya secara langsung, atau juga bisa bertanya melalui pesan teks yang sudah ada di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan